Halo, perkenalkan nama saya Triana Julia Kosim dengan NIM 240611020074 dari kelas IBA 1A. Pada video kali ini saya akan mengulas buku tentang manajemen pemasaran sebagai salah satu persyaratan penilaian ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum ke penjelasan mengenai ulasan buku tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu struktur apa saja yang terdapat dalam teks ulasan buku. Yang pertama ada identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima rangkuman evaluasi. Selanjutnya kita ke pembahasan bagian pertama yaitu identitas. Buku yang saya akan ulas berjudul Manajemen Pemasaran yang ditulis oleh Novi Anggasa Fitri, Sarjana Syariah Magister Manajemen. Buku ini diterbitkan oleh Kamedia pada tahun 2023 dengan hak cipta dipegang oleh Kamedia dan dilindungi oleh undang-undang. Jumlah halaman yang terdapat dalam buku tersebut sebanyak 170 halaman dengan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Warna sampul buku seperti yang dapat kita lihat yaitu berwarna putih dan biru. Buku ini memiliki nomor ISBN 9786231741813 dengan lingkup penerbitannya yaitu lingkup nasional. Kita lanjut ke bagian kedua yaitu orientasi. Buku Manajemen Pemasaran ditulis oleh Novi Anggasa Fitri, Sarjana Syariah Magister Manajemen. Beliau merupakan akademisi dan praktisi kelahiran Palangkaraya. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya pada tahun 2013 dengan predikat cum laude. Ia kemudian meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2017 juga dengan predikat cum laude. Sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya sejak tahun 2017, Novi aktif dalam konferensi internasional seperti Fourth ASEAN International Conference on Islamic Finance di Malaysia pada tahun 2016. Terdapat beberapa karya lain seperti buku yang berjudul Strategi Pemasaran yang diterbitkan tahun 2021, juga buku yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia yang diterbitkan pada tahun 2021, dan juga beberapa artikel atau jurnal ilmiah lainnya. Ini menunjukkan bahwa Novi merupakan penulis produktif. Dalam konteks literatur pemasaran, buku ini menempati posisi yang penting. Penulis berhasil menggabungkan teori dengan praktik, memberikan contoh-contoh yang relevan dan mudah dipahami. Buku ini menyajikan pembahasan sistematis mengenai manajemen pemasaran, meliputi konsep dasar, bauran pemasaran, perilaku konsumen, segmentasi pasar, dan strategi pemasaran lainnya. Buku ini relevan bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang ingin memahami pemasaran barang dan jasa secara mendalam. Dengan gaya penulisan yang menarik dan informatif, pembaca akan merasa lebih mudah untuk memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep yang dibahas dalam buku ini. Kita lanjut ke bagian ketiga yaitu tafsiran isi. Buku Manajemen Pemasaran karya Novi Anggasa Fitri terdiri dari 11 bab yang mengulas berbagai aspek pemasaran secara komprehensif. Bab 1 yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Pemasaran membahas tentang pengertian manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu dalam mengelola pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Bab ini juga menyoroti pentingnya manajemen pemasaran dalam memahami kebutuhan pelanggan, menarik pelanggan baru, serta menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang sudah ada. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat memastikan kelangsungan bisnisnya dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Selain itu, ruang lingkup manajemen pemasaran yang dibahas mencakup perencanaan strategi, promosi, penetapan harga, distribusi produk dan jasa, serta penerapan strategi pemasaran yang tepat. Semua ini dirancang untuk menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Bab ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang sering dihadapi dalam pemasaran, seperti kesalahan dalam strategi promosi, kurangnya komunikasi dengan konsumen, serta pengelolaan data yang tidak mutakhir. Dengan mengupas permasalahan ini, pembaca dapat memahami pentingnya perencanaan yang matang dan strategi pemasaran yang adaptif. Kita lanjut ke bagian keempat, yaitu evaluasi.
Kelebihan dari bab 1 buku manajemen pemasaran oleh Novi Angga Savitri memberikan pengenalan yang jelas tentang manajemen pemasaran dengan bahasa yang sederhana, cocok untuk pemula. Pembahasan tentang definisi, pentingnya, dan ruang lingkup pemasaran mudah dipahami, dan penulis juga membahas tantangan umum dalam pemasaran yang relevan dengan dunia nyata. Namun, bab ini kurang membahas pemasaran digital dan modern secara mendalam. Selain itu, minimnya contoh kasus dan ilustrasi membuat beberapa konsep terasa abstrak dan kurang aplikatif. Jika dibandingkan dengan bab 1 pada buku manajemen pemasaran yang ditulis oleh Farida Yulianti, sarjana ekonomi, magister manajemen, dan kawan-kawan, pembahasan buku tersebut lebih mendalam. Selain membahas definisi dan ruang lingkup, bab ini juga mengaitkan teori pemasaran dengan praktik, serta memperkenalkan konsep-konsep lebih lanjut seperti segmentasi dan targeting, dilengkapi dengan contoh kasus yang aplikatif. Selanjutnya, bagian terakhir yaitu rangkuman evaluasi. Bab 1 dari buku manajemen pemasaran karya Novi Angga Savitri memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan, terutama bagi pemula. Bahasa yang sederhana membuat saya merasa lebih mudah memahami dasar-dasar pemasaran. Namun saya merasa kurang puas karena bab ini belum memberikan gambaran mendalam tentang tren pemasaran digital yang sedang berkembang pesat saat ini. Minimnya contoh kasus juga membuat saya sulit menghubungkan teori dengan praktik nyata. Jika dibandingkan dengan buku Farida Yulianti, sarjana ekonomi, magister manajemen, dan kawan-kawan, saya merasa bab 1 mereka lebih kaya informasi dan langsung aplikatif, terutama karena adanya ilustrasi kasus yang memperjelas konsep. Sekian pembahasan mengenai buku manajemen pemasaran. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai.